Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita hingga detik ini. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat hujan, nikmat datangnya air, sehingga kita tidak khawatir untuk kehabisan air, karena mungkin di sebagian tempat hujan itu tidak turun. Namun alhamdulillah di negara kita hujan turun setiap tahun tanpa perlu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Namun bisa jadi hujan juga sebagai azab, sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terhaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua yang hadir di masjid ini termasuk dari pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu kitab Umdatul Ahkam, buah karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca beberapa hadis dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-5. Kita lanjutkan dengan hadis yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-haditsu as-sadis, yaitu hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Masih dari Abu Hurairah, perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syaribal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Apabila seekor anjing meminum dari salah satu bejana kalian, falyaghsilhu sab'an, maka hendaklah dia menyucinya 7 kali. Apabila ada anjing kemudian dia minum dari bejana kita, tempat yang kita miliki, maka Nabi SAW perintahkan kita agar kita membasuh bejana tersebut sebanyak 7 kali. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim disebutkan ulahunna biturab, ulahunna biturab, yang pertama kalinya yaitu dibasuh dengan debu. Yang pertama kali dibasuh dengan debu, ulahunna biturab. Maka yang pertama kali yaitu air tersebut dicampur dengan debu, kemudian dibasuhkan kepada tempat yang tadi digunakan untuk menyimpan air. Ini tentunya tidak khusus untuk menyimpan air saja, ya apapun. Kalau di situ ada tempat yang kosong umpamanya, kemudian dijilat oleh anjing, maka berarti hukumnya sama. Tidak khusus untuk bejana yang ada airnya saja. Namun bejana yang terkena najis anjing, maka cara mensucikannya yaitu sama, yaitu dengan membasuh 7 kali, dan yang salah satunya dicampur dengan debu. Yang salah satunya dicampur dengan debu. Walahu fi hadits Abdullah bin Mughaffal, dan dalam riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Mughaffal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walaghal qalbu, apabila ada anjing menjilat. Walagha artinya apa?
ada air kemudian dia mengeluarkan lidahnya. Ini artinya walahu. Fil ina'i, pada suatu bejana, faghsiluhu sab'an, maka basuhlah dia, cucilah dia sebanyak 7 kali. Wa'afiruhu thaminata biturabi. Kemudian afiruhu artinya yaitu mengusapkan debu kepada bejana tersebut pada bilangan yang ke-8. Pada bilangan yang ke-8. Pada riwayat yang pertama tadi disebutkan bahwasanya yang pertama dibasuh dengan debu plus air. Adapun riwayat yang kedua dari Abdullah bin Mughaffal menyebutkan bahwasanya yang ke-8 diusap dengan debu. Maka tentunya para ulama berusaha untuk menyimpulkan dari dua riwayat yang seolah-olah berbeda. Kalau yang pertama tadi kan debu dicampur air yang pertama kali. Adapun di dalam riwayat yang terakhir tadi bahwasanya yang ke-8 setelah dibasuh 7 kali baru diusapi dengan debu. Tentunya hal ini tatkala dilakukan akan menjadi tempat yang kita sudah cucinya menjadi kotor lagi kan. Maka para ulama mengatakan bahwasanya ini tidak menunjukkan pada bilangan yang ke-8. Maksudnya tatkala kita membasuhnya 7 kali dengan air dan 1 kali dengan debu, maka jumlahnya menjadi 8 kali. Namun cara membersihkannya yaitu sesuai dengan riwayat yang pertama tadi, bahwasanya pada bilangan yang pertama, bukan pada bilangan yang terakhir. Kalau kita mengusapkan debu di bilangan terakhir, tentunya akan menjadi kotor dan butuh dengan air lagi. Maka tentunya bukan 7 kali saja, namun bisa menjadi 9 kali dengan debu. Maka pendapat yang benar ataupun menggabungkan dua hadis ini yaitu dengan cara yang pertama dicampur dengan debu dan air, kemudian diusapkan, dioleskan pada tempat tersebut, baru dibasuh 6 kali menggunakan air. Ini tentunya cara membersihkan najis dari anjing. Karena dalam riwayat lain disebutkan tuhuru ina'i ahadikum. Tuhuru ina'i ahadikum. Itu cara mensucikan bejana salah seorang di antara kalian. Ini menunjukkan bahwasanya air liur anjing merupakan najis besar. Najis yang besar. Sehingga Islam mengajarkan kepada kita untuk membersihkannya dengan cara yang semacam ini, yaitu dengan 7 kali basuhan dan salah satunya dicampur dengan debu. Yang ini menunjukkan bahwasanya air ataupun air liur anjing merupakan najis yang mughalladah, najis yang besar, sehingga tatkala kita ingin membersihkannya maka dengan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini perlu kita menggunakan bilangan. Bilangan ini adalah cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian pendapat mengatakan bahwasanya ini adalah ta'budiyah. Itu ini ta'budiyah, kita tidak mengetahui maknanya. Kenapa harus 7 kali? Namun jumhur mengatakan bukan. Ini bukan ta'budiyah. Ini adalah kita mengetahui hikmahnya. Apa hikmahnya? Karena anjing itu memiliki mikroba-mikroba ataupun bakteri-bakteri yang ada di dalam air liur tersebut, sehingga perlu untuk dibersihkan dengan debu jika ada debu di daerah kita. Namun tatkala tidak ada debu, kita hidup di suatu kota umpamanya enggak ada debu sama sekali, semuanya bebatuan, ataupun kita hidup di tengah lautan, maka tentunya para ulama mengatakan, ulama zaman sekarang itu boleh menggantinya dengan sabun dan seterusnya, ataupun hal-hal yang sesama dengan sabun. Ini diantara penjelasan dari hadis yang ke-6 ini.
Kita bacakan faidah dari hadis ini. Yang pertama, anna lu'abal qalbi ayriqahu najisun. Bahwasannya air liur anjing adalah najis. Bahwasannya air liur anjing adalah najis. Dan ini mencakup seluruh anjing. Mencakup seluruh anjing, tidak dikecualikan anjing kota ataupun anjing desa. Seluruh anjing, bahkan anjing yang untuk berburu pun sama. Jadi ini menunjukkan seluruh anjing, bukan anjing yang khusus saja, namun seluruh anjing, maka dia masuk dalam hadis ini. Wa kadzalika kullu ma yakhruju min badanihi min baulin wa irqin wa ghairihima. Dan begitu juga apa-apa yang keluar dari badannya berupa air kencing, maka air kencing anjing hukumnya sama seperti air liurnya, yaitu najis mughalladhah, najis yang besar. Dan begitu juga keringatnya, keringat dari anjing, maka ini juga termasuk najis besar. Tatkala ada anjing kemudian menyentuh kita dan dia dalam keadaan kotor basah, ini menunjukkan apa? Ini adalah najis mughalladhah. Maka untuk mensucikannya itu dengan cara yang tadi. Kotorannya juga sama. Tentunya kotoran itu jauh lebih besar daripada sekedar keringatnya. Ini yang pertama, bahwasanya air liur anjing dan semua yang keluar dari badannya adalah najis. Yang kedua, anna najasatahu aghladzun najasat. Anna najasatahu aghladu an-najasat. Bahwasanya najisnya anjing merupakan najis yang paling besar. Tidak ada najis yang lebih besar daripada najis anjing. Apakah babi masuk dalam hal ini? Para ulama mengatakan tidak. Para ulama tidak mengatakan hukumnya sama, tidak, namun berbeda antara anjing dan babi. Ini khusus untuk anjing. Ini salah satu pendapat di antara ulama bahwasanya babi tidak termasuk bagian dari anjing karena hukumnya berbeda. Yang ketiga, wujubu tadhiri ma walagha fihil kalbu sab'a marratin. Wajibnya mensucikan apa yang dijilat oleh anjing sebanyak 7 kali. Ini hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib untuk membasuhnya tiga kali. Ihdaha biturabin, dan salah satunya menggunakan debu. Salah satu darinya dicampur dengan debu. Wal ahsanu an takunal ula. Akan tetapi yang paling bagus adalah dilakukan yang pertama kali. Yang dilakukan dalam membasuhnya adalah yang pertama kali. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan pada bilangan yang ketujuh. Pada riwayat yang lain disebutkan pada bilangan yang ketujuh, 6 kali dengan air, kemudian yang ketujuh dengan debu, baru yang kedelapan dengan air lagi. Namun melihat riwayat Imam Muslim tadi yang dijelaskan bahwasanya yang pertama kali yaitu yang menggunakan debu, maka yang paling bagus tentunya yang pertama kali. Sehingga tatkala dibasuh dengan air dan debu, kemudian dibasuh 7 kali, 6 kali dengan air, maka kotoran yang ada di debu akan hilang. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka yang bagus adalah dilakukan pada bilangan yang pertama. Yang pertama dicampur antara air dan debu. Ini yang paling bagus. Yang keempat, idza wajaba tadhiru min bulughihi bima dzukir. Apabila wajib membersihkan, wajib menyuci dari air liur anjing dengan cara yang disebutkan tadi. Apabila membersihkan, menyucikan
najis anjing dengan air liur anjing dengan cara yang disebutkan tadi, fatadhiru bidzalika min baulihi wa adaratihi wa nahwihima min babi aula. Maka mensucikan dari najis dari air kencingnya dan kotorannya itu lebih utama, lebih berhak daripada hanya air liurnya. Kalau air liurnya saja disuruh demikian, maka lebih-lebih tatkala najis itu berupa kotoran, berupa air liur ataupun berupa yang keluar dari anjing. Maka ini jauh lebih berhak bagi kita untuk membersihkannya. Kalau air liurnya saja demikian, maka yang tentunya kencing itu lebih besar daripada air liurnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-haditsu nassun fi wujubi tadhhiri bit turab ma'al ma'i. Bahwasanya hadis ini merupakan dalil tentang wajibnya mensucikan air liur anjing menggunakan air plus debu, menggunakan debu plus air. Ini menunjukkan hal yang wajib. Maka tatkala membersihkannya dengan air doang, meskipun 10 kali, maka mafhumnya apa? Ini tidak menjadi suci. Tidak menjadi suci, ini mafhumnya. Karena Nabi SAW perintahkan dengan debu. Meskipun di zaman dahulu belum diketahui apa hikmahnya. Kalau di zaman sekarang sudah kita ketahui kenapa harus menggunakan debu. Karena mikroba-mikroba yang ada di air liur anjing ataupun bakteri-bakteri yang ada di liur anjing, maka ini tidak akan hilang kecuali kita menggunakan debu. Kalau hanya dibasuh dengan air, maka ini tidak akan hilang menurut penelitian yang ada di zaman sekarang ini. Namun para sahabat dahulu mereka tidak bertanya-tanya kenapa harus dengan debu. Mereka sami'na wa ta'na. Mereka mendengar dan mentaati. Namun tatkala kita mengetahui ada hikmah di balik itu, tentunya kita menjadi semakin yakin, menjadi semakin kuat, menjadi semakin mantap dalam beragama Islam ini. Menjadi semakin yakin bahwasanya apa yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar, tidak ada salahnya. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berucap dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali apa yang beliau ucapkan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mengetahui hikmah dari hal ini, bahwasanya mikroba bakteri yang dibawa oleh anjing itu tidak akan hilang kecuali dengan debu, ini menunjukkan bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kebenaran. Padahal Nabi kita hidup di 1400 tahun yang lalu, yang belum sampai ilmu kedokteran seperti zaman sekarang ini. Ini menunjukkan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kita semakin yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, yang terakhir, itsbatu ayatin min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis ini menunjukkan adanya tanda-tanda dari kenabian sallallahu alaihi wasallam. Ad-dalah ala sidqihi, yang menunjukkan atas kejujuran beliau, wa sihhati ma jaa bihi, dan benarnya apa yang beliau bawa. Yang beliau bawa merupakan kebenaran.
Dan salah satu konsekuensi tatkala kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yaitu kita membenarkan apa yang beliau kabarkan. Membenarkan apa yang beliau kabarkan, dan ini merupakan salah satu kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk mentaatinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah membawa kebenaran. Haitsu athbata tibbul hadits, sekiranya ilmu kedokteran zaman sekarang telah menetapkan ghilza najasati lu'abil kalbi, menunjukkan besarnya najis air liur anjing, wa ma yashtamilu alaihi min amradin, dan apa-apa yang dibawa oleh air liur anjing tersebut berupa penyakit-penyakit. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW membawa kebenaran. Karena ilmu kedokteran sekarang ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara beberapa faidah yang kita ambil dari hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya, al-hadits sabi', yaitu hadis yang ketujuh. An Himran Maula Uthman radhiyallahu anhu, dari Himran Maula Uthman, semoga Allah meridainya, anna Uthman da'a biwudu'in, bahwasanya Uthman meminta diambilkan air berwudu. Uthman meminta dibawakan air untuk berwudu. Fa afragha ala yadayhi min ina'ihi, kemudian beliau menuangkan kepada kedua tangannya dari bejananya, menuangkan air kepada kedua tangannya, dimiringkan airnya, kemudian dimasukkan ke dalam kedua tangannya. Fa ghasalahuma thalatha marratin, kemudian Uthman mencuci kedua tangan tersebut, mencuci kedua telapak tangan tersebut sebanyak 3 kali. Pada hadis yang kemarin kita diperintahkan sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana, terkhusus orang yang bangun tidur, untuk menyucinya 3 kali. Di sini Uthman radhiyallahu taala anhu melakukannya padahal beliau tidak habis tidur. Yang ini menunjukkan bahwasanya menyuci tangan sebelum berwudu merupakan sunnah yang kita dianjurkan untuk melakukannya. Namun sehabis tidur, tentunya ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila salah satu di antara kalian bangun dari tidur, maka hendaklah menyuci kedua tangannya sebelum dia memasukkannya ke dalam bejana. Ini pada hadis yang kemarin. Adapun di sini Uthman melakukannya padahal beliau tidak bangun tidur. Hal ini menunjukkan bahwasanya tatkala kita yakin bahwasanya tangan kita dalam keadaan bersih, tidak ada kotorannya, maka hukumnya sunnah untuk menyuci tangan kita sebanyak 3 kali. Adapun tatkala tangan kita kotor, ya tentunya menjadi wajib untuk kita bersihkan dahulu. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu'i, kemudian beliau masukkan tangan kanannya di air tersebut. Masukkan tangan kanannya di air tersebut. Jadi tidak harus pakai padasan. Selama kita sudah membasuhnya 3 kali, maka tatkala kita masukkan ke dalam air, maka tidak menjadi najis, ataupun tidak menjadi air tersebut air mustakmal, air yang sudah dipakai, tidak. Buktinya apa? Uthman radhiyallahu taala anhu, beliau masukkan tangan kanannya ke dalam bejana, ke dalam ember, ke dalam gayung, dan seterusnya. Tsumma tamadmada wastanshaqa wastanthara, kemudian beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, dan juga beliau membuangnya.
Kita sudah jelaskan kemarin tentang hukum kumur-kumur dan al-istinsyaq, tentang hukum kumur-kumur dan istinsyaq. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kumur-kumur dan istinsyaq hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Apa dalilnya? Bahwasanya riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan sifat-sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu riwayat pun yang tidak menyebutkan kumur-kumur dan istinsyaq. Ini menunjukkan hal yang wajib. Meskipun para ulama berselisih dalam masalah ini, maka kita berlapang dada dalam masalah ini. Tidak usah kita berkelahi karena satu masalah yang seperti ini. Maka dalam tamadmud, dalam berkumur-kumur, artinya kumur-kumur apa? Memasukkan air ke dalam mulut dan juga menggerakkannya. Bukan hanya sekedar masukkan up, kemudian kita keluarkan. Namun maksud dari kumur-kumur adalah memasukkan air ke dalam hidung dan juga menggerakkan. Ya kita gerakkan dengan nafas kita, digoyang-goyang supaya mulut kita menjadi bersih. Jadi yang dimaksud dengan kumur-kumur adalah dengan menggerakkannya, bukan hanya sekedar memasukkan kemudian ditelan. Ini tidak dinamakan dengan kumur-kumur. Memasukkan air kemudian dikeluarkan, ini juga tidak dinamakan dengan kumur-kumur. Maka tamadmud dalam bahasa artinya memasukkan air dan juga menggerakkan. Meskipun dalam pendapat Syafi'iyah, tatkala seorang sudah memasukkan air ke dalam mulut sudah dikatakan dengan kumur-kumur. Namun ulama yang lain mengatakan tidak demikian. Yang dinamakan dengan kumur-kumur yaitu dengan memasukkan air ke dalam mulut, kemudian dia menggerak-gerakannya, kemudian baru dia muntahkan, baru dia keluarkan. Wastansyaqa, kemudian menghirup air hidung. Menghirup memasukkan air ke dalam hidung. Ini dilakukan dengan satu tangan. Satu tangan untuk kumur-kumur plus menghirup air hidung. Kalau bisa dengan satu tangan tentunya itu lebih baik. Satu tangan untuk dua anggota badan, untuk mulut dan juga hidung. Untuk mulut sedikit, kemudian juga untuk hidung semampunya. Maka ini dengan satu tangan. Ini kalau bisa dengan satu tangan, maka ini tentunya lebih baik. Karena di sini disebutkan tsumma tamadmata wastansyaqa wastanthara. Ini menunjukkan apa? Digabungkan antara kumur-kumur dengan menghirup air hidung. Meskipun tidak mengapa dengan satu kali untuk mulut, kemudian satu kali untuk hidung, ini tidak mengapa. Namun yang lebih ahsan, yang lebih bagus yaitu satu cawukan ini untuk mulut dan juga untuk hidung. Dan dalam menghirup air ke dalam hidung, kita diperintahkan untuk menghirup dengan sekuat-kuatnya. Untuk menghirup dengan sekuat-kuatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu fil istinsyaqi illa an taqumna sha'iman." Balighu fil istinsyaqi illa an taquna sha'iman. Kuatkanlah dalam menghirup air ke dalam hidung kecuali kalau kamu dalam keadaan puasa. Berarti apa? Kalau kita tidak berpuasa, kita diperintahkan untuk menghirup air sekuat-kuatnya, tidak hanya pelan, tidak, namun dengan sekuat-kuatnya, sekuat kita dalam menghirup air hidung. Tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam hidung. Maka tatkala kita tidak berpuasa, kita diperintahkan untuk menghirup air hidung sekuat-kuatnya. Dan tatkala puasa, kita menghirupnya ya dengan pelan-pelan supaya tidak masuk airnya ke dalam kerongkongan kita. Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Dalam tamadmud, dalam berkumur-kumur dan istinsyaq tidak disebutkan bilangan. Maka asalnya dalam wudu, asalnya yang wajib adalah satu kali. Yang wajib adalah satu kali.
Namun maksimal adalah tiga kali. Maksimal 3 kali, tidak boleh lebih dari 3 kali. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang menambah dari 3 kali, faqad asaa, dia sungguh telah berbuat kesalahan, telah berbuat keburukan. Maka maksimal dalam berwudu adalah 3 kali dan minimal adalah satu kali. Dan wajah adalah dari bagian atas, yaitu dari batas tumbuhnya rambut. Dari batas tumbuhnya rambut orang yang normal. Batas tumbuhnya rambut orang yang normal. Kalau dia orang botak, dari mana? Nggak ada rambutnya. Maka yang normal dari kira-kira dari sinilah. Ini orang yang normal tumbuh rambutnya. Adapun orang tumbuh rambutnya di sini, ya tidak dimaksudkan untuk membasuh dari sini. Namun dari wajah orang yang normal, bukan wajahnya dia. Sampai ke batas tumbuhnya rambut di jenggot. Kemudian dari sisi kanan, yaitu telinga sini, dan sisi kanan dan sisi kiri, ini yang dinamakan dengan wajah. Maka dibasuh sebanyak 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini thalathan, dan membasuh kedua tangannya sampai siku sebanyak 3 kali. Sampai siku sebanyak 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Di sini tidak disebutkan bilangannya, menunjukkan bahwasanya hanya sekali dalam mengusap kepala, hanya mengusap sekali dalam mengusap kepala, tidak tiga kali, tidak 3 kali. Meskipun sebagian ulama mengatakan boleh sampai 3 kali, boleh sampai 3 kali, mengkiaskan dengan membasuh muka ataupun mengusap dalam membasuh kedua tangan. Namun dibantah pendapat ini. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga nabinya agar seseorang itu mengusap kepalanya. Mengusap kepala, bukan membasuh kepala. Kalau seandainya orang itu mengusap kepalanya 3 kali, seandainya ada seorang mengusap kepalanya 3 kali, maka apa? Dia seolah-olah membasuh kepalanya. Orang mengusap kepalanya 3 kali, maka nanti akan menjadi basah, sehingga apa? Seolah-olah dia telah membasuh kepalanya. Kepalanya kena air, airnya banyak di kepala. Maka ini apa? Sama seperti orang membasuh kepalanya meskipun hanya sekali. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, bahwasanya yang menyebutkan 3 kali ini tentunya pendapat yang kurang tepat. Tentunya pendapat yang kurang tepat. Maka dalam mengusap kepala hanya cukup sekali. Karena kalau kita usap sebanyak 3 kali, maka ini seperti kita membasuh kepala kita. Padahal perintahnya kita hanya disuruh mengusap kepala. Kita hanya disuruh mengusap kepala. Tsumma ghassala kilta rijlaihi, kemudian beliau membasuh kedua kakinya, thalathan, sebanyak 3 kali. Tsumma qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hada. Kemudian Nabi bersabda, kemudian Utsman berkata, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Menunjukkan yang Utsman lakukan ini adalah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau praktekkan kepada para sahabatnya supaya para sahabatnya melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hada, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, yang dia tidak la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia dalam salatnya khusyuk, tidak mengajak bicara dirinya,
tidak mengajak berbicara pada dirinya. Terkadang kan kita sholat memikirkan sesuatu kan. Tadi kunci saya di mana ya? Tadi saya menyimpan HP di mana ya? Namanya apa? Yuhaditsu nafsah. Yuhaditsu nafsahu. Dia berbicara dengan dirinya sendiri. Dia tidak fokus dalam sholatnya. Bahkan terkadang lupa apa yang kita baca tadi ya. Saya lagi ngapain tadi ya? Maka ini syaratnya apa? La yuhaditsu fihi ma nafsahu. Dia tidak mengajak dirinya dalam 2 rakaat tersebut. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah berlalu. Ini salah satu keutamaan orang yang berwudu dengan wudu yang semacam ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dosa-dosa di sini maksudnya adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Adapun dosa besar seperti mencuri, maka ini tentunya butuh bertobat, butuh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Seperti apa contohnya? Melihat aurat, ini termasuk melihat wanita, ini kan termasuk dosa kecil. Memasukkan kotoran ke dalam masjid, ini juga termasuk dosa kecil. Maka dosa-dosa kecil lah yang dihapus oleh wudu dan kemudian diiringi dengan sholat tanpa berbicara dengan dirinya. Artinya apa? Dia melakukan sholat dengan sholat yang khusyuk. Nah, bagaimana kalau dia apa? Kalau dia tatkala sholat kemudian terlintas kepadanya sesuatu, maka dia apa? Segera melawannya, segera melawainya, segera membalikan. Oh, saya sedang sholat, saya sedang sholat. Harus diusahakan demikian. Maka kata para ulama, kalau orang yang demikian bagaimana? Apakah mendapatkan keutamaan ini atau tidak? Karena kan dalam hadis ini dikatakan dia tidak mengajak dirinya untuk berbicara. Nah, kalau tiba-tiba dia terlintas olehnya sesuatu, bagaimana? Ya dia mengusirnya. Dia segera fokus ke dalam sholat dan dia mendapatkan keutamaan ini. Mendapatkan keutamaan ini yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara faedah hadis ini yang pertama, Fadilatu Amiril Mukminin Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Di sini menunjukkan keutamaan Amirul Mukminin, khalifah yang ketiga, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tentunya keutamaan Utsman ibn Affan sangat banyak sekali. Dan hadis ini menunjukkan salah satu keutamanya. Dari mana? Wa hirsuhu ala nashril ilmi was sunnah. Sekiranya dan beliau semangat dalam menyebarkan ilmu dan sunnah. Beliau praktekkan kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang di dekatnya. Ajarkan ilmu yang dia ambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu merupakan salah seorang sahabat yang telah dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan masuk surga. Yang kedua, annahu yanbaghi lil muallim, sesungguhnya wajib bagi seorang pengajar an yasluka aqrabat turuq, agar dia menempuh jalan yang paling dekat ilal fahmi wa rusukhil ilmi, kepada pemahaman dan kokohnya ilmu. Tentunya setiap guru memiliki metode dan cara supaya ilmu yang disampaikan itu mudah dipahami. Ini seyogyanya bagi seorang guru untuk menempuh jalan yang demikian, supaya orang itu mudah memahaminya dan juga ilmu yang diterima akan menjadi mantap dalam hatinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, beliau praktekkan. Tentunya dengan melihat itu jauh lebih mudah bagi kita untuk mengingat-ingat. Berbeda kalau hanya sekedar diceramahkan doang. Ini tentunya akan mudah lupa. Kalau kita melihat kan
akan membekas dalam pikiran kita. Oh, begitu dan begitu. Ini jalan yang ditempuh oleh Utsman. Beliau praktekkan sebagaimana Nabi SAW juga demikian. Beliau tatkala mengajarkan salat, beliau praktekkan. Beliau naik ke atas mimbar supaya para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, anna man fa'ala al-ibadata lillah. Barang siapa yang melakukan ibadah karena Allah, karena ikhlas kepada Allah, wa qasada ma'a dzalika ta'liman nas, dan dia meniatkan dengan pengajaran tersebut, dengan hal tersebut mengajari manusia. Di sini Utsman berwudu. Wudu merupakan ibadah. Ibadah. Dan beliau berwudu di sini, beliau apa? Tujuannya untuk mengajari manusia. Lam yanqus ikhlasuhu, maka yang demikian tidak mengurangi keikhlasannya. Bukan berarti dia pamer, tidak. Namun dia ingin mengajarkan manusia, maka tidak mengapa menampakkan suatu ibadah, namun dengan tujuan apa? Untuk mengajarkan, bukan tujuannya pamer, bukan tujuannya riya dan seterusnya. Sebagaimana sedekah boleh bersedekah dengan terang-terangan kalau tujuannya ada maslahatnya. Begitu juga di sini. Di sini apa? Utsman berwudu supaya orang-orang yang di sekitarnya belajar darinya. Ya mungkin kita di rumah juga sama. Kita berusaha sholat di rumah tatkala ada anak-anak kita. Tujuannya apa? Agar anak-anak kita mengikuti kita sholat sunnah di rumah. Oh, bapak saya ternyata rajin sholat. Di hadapan mereka tidak mengapa kalau kita niatkan untuk mengajari anak-anak kita sholat sunnah di dalam rumah. Yang keempat, masyru'iyatul wudu'i bihadhil kaifiyah. Disyariatkannya wudu dengan cara yang demikian itu. Fayasilu kaffaihi thalathan. Yang pertama, dengan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Thumma yatamadmadu wa yastanshiqu wa yastanthiru. Kemudian kumur-kumur menghirup air ke hidung, kemudian membuangnya. Ini yang kedua. Thumma yaghsilu wajhahu thalathan. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Thumma yadaihi ma'a mirfaqaihi thalathan. Kemudian membasuh 2 tangannya dengan 2 sikunya sebanyak 3 kali. Thumma yamsahu bi ra'sihi. Kemudian mengusap kepalanya 1 kali. Thumma yaghsilu rijlaihi thalathan. Kemudian membasuh 2 kakinya sebanyak 3 kali. Wa hadhihi kaifiyatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya Nabi kita berwudu berkali-kali dan tidak hanya satu mode, tidak hanya satu macam. Ini macam yang pertama kita pelajari dari hadis Utsman, yaitu membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali, kemudian kumur-kumur, kemudian membasuh wajah 3 kali dan tangan 3 kali, mengusap kepala sekali dan membasuh kaki sebanyak 3 kali. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis Utsman ini. Ini salah satu model yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan pada kesempatan yang lain nanti insyaallah di kesempatan berikutnya akan disebutkan tata cara berwudu yang lainnya. Yang kelima, mura'atu tartibi baina a'dha'il wudu. Harus memperhatikan urut-urutan di antara anggota-anggota wudu. Maka tidak boleh berwudu dengan amburadul, tidak berurut-urutan dari kaki, kemudian tangan, wajah, tidak boleh, harus berurutan.
Fala yuqaddimu al-mutaakhkhar ala sabiqihi. Tidak mendahulukan yang akhir pada yang sebelumnya. Harus urut-urut. Ini merupakan rukun dari berwudu. Maka tatkala seorang berwudu dengan tidak urut-urut, maka wudunya tidak sah. Yang keenam, fadilatu sholati rakaataini. Keutamaan salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi nafsahu, yang dia tidak mengajak berbicara pada 2 rakaat tersebut jiwanya. Dia fokus dalam 2 rakaat tersebut. Ba'dal wudu'i, setelah wudu, alal kaifiyatil madhkurah, dengan cara yang disebutkan tadi. Sehingga di sini para ulama menyebutkan salat di sini tidak harus salat wajib, namun menunjukkan bahwasanya apa? Ada sunnah salat setelah berwudu. Anna thawaba dzalika, bahwasanya pahala tersebut maghfiratu ma sabaqa minadz-dzunub, yaitu diampuninya dosa-dosa yang telah berlalu. Wal muradu adz-dzunubus shaghair, dan yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil inda jumhuril ulama, menurut pendapat jumhur ulama. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Berarti ada pendapat yang mengatakan dosa besar pun diampuni. Namun jumhur mengatakan bahwasanya yang diampuni adalah dosa-dosa kecil saja, bukan dosa-dosa besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menyebutkan bahwasannya dosa-dosa yang berlalu di sini, yaitu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi", diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Apa yang dimaksud dengan dosa-dosa yang berlalu? Maka kata beliau adalah dosa-dosa di antara 2 salat. Dosa-dosa di antara 2 salat, bukan dosa-dosa sebelum 10 tahun yang lalu, tidak, namun dosa-dosa di antara 2 salat. Kemudian beliau bawakan hadis dari Imam Muslim yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min muslimin yatatahharu", tidaklah seorang muslim bersuci, fayutimmu tuhura, kemudian beliau menyempurnakan bersucinya, alladzi kutiba alaihi, yang dia diwajibkan atasnya, fayusalli hadhihi salawatil khamsa, kemudian dia melakukan salat 5 waktu, illa kanat kafaratun lima bainahunna, kecuali hal tersebut menjadi penghapus dosa untuk apa yang ada di antara keduanya. Maka kata beliau, yang dimaksud dengan dosa-dosa yang telah terdahulu adalah dosa-dosa yang ada di antara 2 salat. Kalau sekarang salat zuhur dengan salat asar, maka yang dihapus adalah dosa antara salat zuhur dan asar tadi, bukan sebelum zuhur. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahwasanya dimaksud dengan dosa yang telah terdahulu adalah dosa di antara dua salat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.